Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Winsi Mandagi. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius 19, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini menceritakan tentang seorang muda yang kaya. Dia memiliki banyak sekali harta, dan yang paling penting, dia taat beragama. Itulah sebabnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, perbuatan baik apakah yang dia harus lakukan agar dia memperoleh hidup yang kekal. Maka pada ayat yang ke-18, Yesus pun menjawab, agar dia jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, ternyata anak muda ini mengatakan bahwa ia telah menuruti semua perintah yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi Yesus berkata, ternyata masih ada yang kurang yang harus dia lakukan, yaitu menjual seluruh miliknya dan memberikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan hal inilah yang tidak dapat dilakukan oleh anak muda itu karena hartanya sangat banyak. Nah, saudaraku, dari kisah yang kita baca saat ini, kita melihat bahwa anak muda yang kaya ini menggunakan harta miliknya untuk membayar hidup keagamaannya. Dia berpikir bahwa ketaatannya dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan bisa membawa dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dengan jelas Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kehidupan yang kekal dapat kita peroleh ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita dibandingkan dengan seluruh harta milik kita. Itulah sebabnya dalam ayat selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa sangat sukar untuk orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah realita hidup manusia, yang ketika dia mengutamakan hartanya daripada Tuhan, tentunya dia akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang duniawi, sehingga tujuannya untuk hidup taat dalam beragama selalu berfokus pada berkat, mujizat, dan hal-hal yang dapat menyenangkan. Sedangkan orang yang menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hidupnya, dia akan memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani, sehingga dia mampu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal duniawi, karena dia mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan keselamatan. Saudaraku, banyak dari kita yang memilih seperti anak muda ini, mau kelihatan taat beragama, tetapi tidak mau menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kita pilihan, apakah kita mampu untuk meninggalkan harta duniawi kita dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, banyak di antara kita yang lebih memilih seperti anak muda ini, untuk langsung lari dan meninggalkan Tuhan. Hati dan pikiran kita masih melekat pada harta kita. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari firman ini Tuhan menginginkan kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang terutama dalam hidup kita, agar hati kita selalu melekat kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal duniawi,
dan kita berfokus untuk mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka untuk masalah berkat, karir, apa yang akan kita makan, minum, dan kita pakai pasti akan selalu disediakan oleh Tuhan. Bahkan jika kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikut Kristus, maka dalam Matius 19 ayat 26 ini berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya hal-hal yang tidak kita pikirkan sekalipun pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan pasti sanggup. Tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong dan menopang kita. Ingatlah saudara bahwa kaya bukan dosa dan miskin bukan aib. Yang menjadi dosa ketika kita menjadi kaya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan akan kemiskinan kita. Tetapi jika kita mampu memuliakan Tuhan lewat kekayaan kita dan selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun kita dalam keadaan susah atau miskin, maka janji keselamatan Tuhan pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan hidup berkelimpahan dalam Kristus dan menjadi orang yang tidak pernah khawatir karena percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami, melebihi segala harta, kekayaan yang kami miliki, karena itu semua berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami selalu bermohon hikmat daripada-Mu. Engkau terus menguatkan iman kami, agar kami tidak terjebak dalam keinginan-keinginan daging, keinginan dunia, yang membuat kami mencintai harta kami melebihi cinta kami kepada Tuhan. Dan mungkin di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang sudah menjadi hamba uang, atau ada di antara kami yang berpikir bahwa harta dan kekayaan yang kami miliki dapat membayar ketaatan kami kepada Tuhan. Mari Engkau pulihkan Bapa, Engkau ubah pola pikir kami, agar kami menyadari satu-satunya jalan keselamatan kami, yaitu menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, menanggalkan kedagingan kami dan hidup baru dalam Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup kami, agar kami selalu dimampukan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, dan kami tidak akan pernah khawatir akan kebutuhan hidup kami, karena Tuhan pasti akan mencukupkan. Bahkan kami akan peroleh kelimpahan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.